I will always choose you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Marcelia. Saya salah satu mahasiswi dari SDN Lampung, Fakultas S1 Manajemen Bisnis, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Eka ini. Saya juga salah satu termasuk mahasiswi STI Edar Lampung dari Prodi S1 Manajemen Bisnis. Sebelumnya, kami berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada Teh Cantika yang sudah meluangkan waktu untuk membantu kami dalam menyelesaikan proyek UAS mata kuliah pengembangan kepribadian. Mungkin sebelum lanjut di pertanyaan, boleh perkenalkan diri sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi ini Eka. Di sini nama saya Cantika. Usia saya 29 tahun. Saya bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Bekasi. Saat ini profesi saya seorang advokat di salah satu LPH di Bekasi. Mungkin langsung ke sesi pertanyaan. Di sini yang pertama, mungkin saya akan menanyakan apa sih job deskripsi Teteh dalam pekerjaan saat ini? Ya, sekarang saya menjadi salah satu advokat atau penasihat hukum di salah satu lembaga bantuan hukum yang berkantor di kota Bekasi. Kemudian saya juga seorang pembisnis kecil-kecilan di bidang UMKM. Mungkin kita bisa kasih penjelasan mengenai Teteh dari nol hingga sekarang. Oke, karir saya dimulai dari tahun 2011. Saya dulu menjadi salah satu karyawan di sebuah bank daerah di Jakarta. Dimulai karir karir awal saya adalah seorang teller di tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Kemudian saya menjadi salah satu legal credit di salah satu bank tersebut sampai pernah tugas di tahun 2021. Tentunya untuk meraih karir yang sampai sekarang ini, mungkin ada seseorang yang berharga yang menemani dari nol sampai di titik sekarang. Itu mungkin yang mendukung atau siapa? Oke. Karir saya ternyata didukung paling utama sama kedua orang tua pastinya, kemudian keluarga, bapak ibu yang paling mempunyai peran besar untuk karir saya dari nol sampai dengan hari ini. Mungkin dari semua perjalanan karir Teteh dari nol sampai sekarang, ada yang namanya suka atau duka. Boleh nggak sih Teh ceritain suka dan duka Teteh selama menjalani karir Teteh? Suka dukanya banyak banget ya. Suka duka yang pertama pasti dari lingkungan terdekat. Waktu awal mulai karir 2011 itu saya masih kuliah, masih semester 3. Akhirnya memutuskan untuk kuliah sambil kerja karena ya awalnya waktu mau mandiri, mau punya uang sendiri, kemudian melamar di sebuah bank, alhamdulillah keterima. Kemudian sampai dengan lulus kuliah tahun 2014, sampai dengan karyawan di salah satu bank itu nggak mudah karena awal mulai itu ditentang sama orang tua, karena orang tua maunya kan kuliah aja tanpa harus kerja. Tapi di situ saya ambil keputusan untuk kuliah sambil kerja. Itu yang pertama udah ditentang sama orang tua, sama lingkungan, kemudian sama teman-teman juga mereka nggak setuju ketika kita memutuskan kuliah sambil kerja. Kemudian di perjalanan sudah berjalan kuliah sambil kerja. Rintangan keduanya, saya harus membagi waktu antara pekerjaan sama kuliah. Semua harus berjalan baik, berjalan disiplin, kerjaan gak boleh berantakan, begitu pun dengan kuliah. Alhamdulillah terlewati, selesai dengan baik, kuliah dengan baik. Kemudian rintangan lagi selanjutnya ketika sudah menjadi karyawan, disitu kan gak mudah ya, kita bekerja di tempat yang lumayan besar seperti itu.
dari sisi job desk pekerjaan juga banyak, lingkungan sekitar dan lain-lain. Kemudian ketika 2021 memutuskan untuk keluar dari bank tersebut, memulai karir baru, itu kan juga nggak mudah ya. Pasti ditentang juga sama orang tua, karena kan orang tua maunya ya udah kerja aja. Ternyata saya punya niat baru, mencoba hal baru, menjadi seorang advokat dengan dunia baru, lingkungan baru juga. Itu banyak rintangan yang dihadapi dan alhamdulillah sudah melewati juga. Mungkin yang terakhir dari Teteh ada motivasi atau pesan untuk kita berdua untuk menuju masa depan, mungkin yang melewati jalannya sama kayak Teteh itu, motivasinya untuk kita berdua. Motivasi buat adik-adik, buat teman-teman, jangan pantang menyerah. Yang pertama, teman-teman masih jauh perjalanannya, masih panjang, masih memulai perjalanan baru, terus belajar. Jangan pernah mencoba hal baru, jangan pernah takut mencoba hal baru. Kemudian apa yang kita lakukan itu harus konsisten, disiplin waktu. Kemudian jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang sifatnya baru. Karena kalau kita takut mencoba hal baru, kita nggak pernah tahu apa ilmu yang kita dapat, apa pengalaman yang kita dapat, apa rintangan yang kita dapat. Dan kalaupun kita punya rintangan, jangan pernah untuk takut melewati rintangan itu, karena dalam setiap rintangan pasti ada jalan untuk melewatinya. Itu. Kemudian teman-teman harus tetap semangat. Jangan karena kita perempuan kita berpikirnya pendek. Karena zaman sekarang orang berpikir perempuan ya udah jadi perempuan aja, di rumah aja, ketika sudah menikah nanti. Kalau saya sih kurang sependapat gitu. Perempuan bisa sama kok kehidupannya sama laki-laki, kita punya kesempatan yang sama, punya peluang yang sama seperti laki-laki, asal kita tahu kodratnya sebagai seorang perempuan kan ketika nanti sudah menikah. Bukan berarti jadi perempuan kita terbatasi waktu, terbatasi kesempatan. Jangan pernah berpikir seperti itu, ubah mindsetnya, karena yang paling penting adalah semua bermula dari mindset kita. Selagi mindset kita berpikir positif, berpikir baik, insya Allah jalannya pasti ada. Itu mungkin salah satu kayak kita menjawab orang-orang kayak ngapain sih perempuan berpendidikan tinggi nanti juga akhirnya di dapur. Setuju. Jangan berpikir, itu menurut saya pemikiran kuno ya. Bukan berarti juga kalau ada perempuan yang mau di rumah salah sih, enggak, itu pilihan. Setiap orang punya pilihannya masing-masing buat menentukan dirinya masing-masing. Kalau saya di sini, saya nggak pernah mau berpikir perempuan cuma di rumah aja ngurus anak. Kalau berarti untuk ngurus anak, tapi kita di luar masih punya kesempatan yang lain. Saya sekolah bagus, sekolah tinggi, nggak dipakai. Diterapkan dalam hal apapun. Kalau memang kita mau di rumah, cari pekerjaan yang bisa dikerjakan. Nggak perlu di ibu rumah tangga yang cuma masak, ngurus anak, gitu kan. Ya udah lewat lah masa-masa kayak gitu. Maksudnya pilihan kita mau berkarir di luar atau mau berkarir di rumah, yang penting ilmu yang kita dapat di sekolah, di kampus kita terapkan ke lingkungan sekitar, ke keluarga terdekat, ke anak nantinya. Dan perempuan punya kesempatan yang sama kok seperti laki-laki. Kita bisa jadi pemimpin juga di luar, bisa menjadi pemimpin untuk anak-anak juga. Jadi jangan pernah berpikir perempuan itu ya udah di rumah. Gitu. Teman-teman kan masih panjang ya. Di sini kan kita sama-sama perempuan, kita masih tahu lah kita kuliah itu buat apa sih tujuannya. Kalau cuma buat di rumah doang, konteksnya cuma nunggu suami, kayaknya sayang. Kita bisa manfaatkan dari rumah pun, kita bisa manfaatkan. Apalagi biasanya teman-teman mungkin nantinya lebih paham dari saya dari sisi manajemennya atau sisi pengembangan diri lah, pasti lebih bagus dari saya. Teman-teman bisa kembali bisnis di rumah misalkan, kan berfaedah daripada teman-teman cuma nunggu suami yang gitu zaman sekarang.
Oke, cukup sekian.